Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang sholih dan sholihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu sehat, selalu dalam lindungan dan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum belajar, ya marilah kita berdoa dan membaca Asmaul Husna terlebih dahulu. Nah, dan jangan lupa sebelumnya ya, sudah sholat duha dan sudah membantu orang tua. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Ini dibuka bukunya halaman 119. Nah, di halaman 119 di sini ada cerita. Ya, jadi dibacalah ya. Bacalah Percakapan Sekar dan Ayah. Di-pause dulu videonya, kalian baca. Sudah ya. Tadi semuanya membaca kan? Ingat ya, membaca itu jendela dunia. Jadi jangan pernah bosan ya. Jangan bosan untuk membaca. Apalagi di sini cerita-cerita seru ya. Nah, jadi di cerita ini ya, di percakapan antara Sekar dan Ayah, jadi Sekar lagi jalan-jalan nih ke puncak. Nah, jadi berbeda dengan di kota Jakarta ya, tempat biasa Sekar tinggal sehari-hari. Udara di puncak itu sangat segar. Ya, segar, bersih karena banyak pepohonan dan polusi udaranya juga sedikit karena kendaraannya tidak begitu banyak. Berbeda dengan di kota, kendaraan sangat banyak ya, ditambah dengan kurangnya pepohonan hijau sehingga udara terasa lebih panas. Nah, jadi setiap warga negara mempunyai hak untuk menikmati lingkungan yang bersih dan sehat. Di antaranya terbebas dari polusi. Ya, namun banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjaga lingkungan tetap sehat. Nah, bagaimana nih cara kita ya menjaga lingkungan agar tetap sehat? Yaitu kita bisa ya melakukan dengan hal-hal yang kecil. Misalkan membuang sampah di tempat sampah. Itu kecil ya, tapi kalau tidak dilakukan maka akan berdampak besar bagi kehidupan kita. Nah, kemudian bagaimana cara mengurangi ya polusi udara? Yaitu dengan berkendara ke sekolah menggunakan sepeda ya, yang dekat bisa naik sepeda. Ya, kalau yang jauh bisa naik motor. Nah, jadi polusi udara dapat berkurang. Nah, terus di halaman 120 di situ ayo diskusi ya. Di situ ceritanya ada sebuah wacana ya, di sekitar kita banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Misalnya dengan membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang sembarangan dapat membuat lingkungan kotor. Sampah juga dapat menjadi sarang berbagai kuman penyakit, sehingga lingkungan menjadi tidak sehat. Nah, ayo kita diskusi ya, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, permasalahannya di sini apa? Ya, pinter. Jadi permasalahannya di sini ya, warga negara tidak melaksanakan kewajibannya ya dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat ya. Mereka membuang sampah sembarangan. Nah, ini suatu masalah karena tidak melaksanakan kewajiban membuang sampah sembarangan, maka lingkungan menjadi kotor, menjadi sarang berbagai kuman penyakit. Ya, ditulis di situ permasalahannya tadi ya, banyak warga negara yang tidak melaksanakan kewajibannya dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Misalnya membuang sampah. Nah, coba kita cari deh, kenapa sih orang itu membuang sampah sembarangan? Kenapa coba? Emangnya di situ nggak ada tong sampah? Nah, ketika dicari-cari ternyata di situ memang tidak ada tong sampah. Nah, berarti solusinya apa? Solusinya ya diletakkan tong sampah ya di tempat-tempat umum.
di depan rumah, ya diletakkan tong sampah supaya orang tidak membuang sampah sembarangan, supaya dia membuang sampah di tong sampah. Tapi kalau sudah ada tong sampah ya, tapi tetap membuang sampah sembarangan, maka perlu ya dikenakan sanksi ya, hukuman, karena dia sudah melanggar tata tertib. Pasti setiap orang kan mempunyai tata tertib ya. Salah satunya itu membuang sampah pada tempatnya ya, tidak membuang sampah sembarangan. Sudah disediakan tempat sampah, tong sampah, tapi tetap membuang sampah sembarangan, maka dia harus diberikan hukuman atau sanksi. Supaya apa? Supaya jerak, tidak melakukan lagi ya, tidak mengulangi lagi kesalahan yang sudah dilakukannya. Jadi cara penyelesaian masalahnya yaitu menyediakan tong sampah ya di depan rumah, di fasilitas umum ya, dan memberikan sanksi kepada pelanggar yang membuang sampah sembarangan. Nah, terus kemudian buka halaman 125. Nah, bacalah cerita berikut ini. Ya, Pak Amir sakit. Nah, Pak Amir merupakan petugas kebersihan di sekolah Sekar. Biasanya ketika Sekar datang ke sekolah, Pak Amir terlihat sedang membersihkan halaman sekolah. Pagi ini, Sekar tidak melihatnya. Sekar mendapatkan berita dari Bu Guru bahwa Pak Amir sakit. Ibu guru lalu mengajak Sekar dan teman-temannya untuk menjenguk Pak Amir sepulang sekolah. Kebetulan rumah Pak Amir tidak jauh dari sekolah. Bel tanda pulang sekolah berbunyi. Bu guru dan murid-murid mendatangi rumah Pak Amir untuk menjenguknya. Nah, sesampainya di rumah Pak Amir, Bu guru dan murid-murid disambut oleh Bu Amir dengan ramah. Bu Amir juga menjelaskan bahwa sudah 2 hari ini Pak Amir demam. "Apakah sudah ke puskesmas, Bu?" tanya Sekar kepada Bu Amir. "Ibu sudah mengajaknya, Nak, tapi Bapak tidak mau dengan alasan tidak punya uang." Bu guru lalu menjelaskan, "Bu, Pak, setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Misalnya puskesmas atau rumah sakit. Ya, bahkan untuk yang tidak mampu akan tetap diberi bantuan medis. Jadi, apakah kami tetap bisa berobat ke puskesmas, Bu?" tanya Pak Amir. "Iya, Pak. Bapak akan mendapatkan fasilitas kesehatan secara gratis. Setelah mendapatkan fasilitas kesehatan, Bapak juga berkewajiban untuk menjaga kesehatan tubuh Bapak." Bu guru menjelaskan, "Iya, Bu. Memang beberapa hari yang lalu saya terlalu letih bekerja. Saya juga sering terlambat makan. Mulai sekarang, saya akan menjaga kesehatan tubuh saya, Bu," kata Pak Amir. Nah, di dalam cerita ini di sini ada ya, terdapat hak dan kewajiban warga negara yang berhubungan dengan kesehatan. Seperti yang kamu dapatkan dari cerita di atas. Coba hak warga negara di sini apa tadi? Ya, mendapatkan fasilitas kesehatan ya, seperti puskesmas, rumah sakit. Nah, terus kewajibannya apa? Kita sudah mendapatkan fasilitas kesehatan nih. Yang sakit ya berobat, ya diperiksa dokter, dikasih obat. Nah, kewajiban kita yaitu menjaga kesehatan ya, dijaga tubuhnya, makan makanan yang bergizi. Nah, itu kewajiban kita. Nah, terus di sini di halaman 126 ya ada cerita. Herdi sakit tipes, kemudian dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat di rumah sakit selama beberapa hari, Herdi diperbolehkan pulang, tetapi tetap harus beristirahat dan meminum obat yang telah diberikan oleh dokter. Namun di rumah ternyata Herdi lebih sering bermain dengan teman-temannya. Herdi jarang minum obat. Nah, apakah hak Herdi sebagai warga negara telah terpenuhi? Sudah ya, karena Herdi sudah dirawat di rumah sakit, sudah berobat. Nah, apakah hak tersebut ya? Itu ya tadi ya, dirawat di rumah sakit yang mendapatkan fasilitas kesehatan. Apakah Herdi telah melaksanakan kewajibannya?
Ya, tidak ya, Herdi tidak melaksanakan kewajibannya karena Herdi tidak menjaga kesehatan tubuhnya. Seharusnya Herdi istirahat di rumah, Herdi malah bermain dengan teman-temannya. Terus nomor 2, Nenek Siti tinggal seorang diri. Suaminya telah meninggal dunia. Ia juga tidak memiliki anak. Suatu hari Nenek Siti sakit sehingga hanya bisa berbaring di tempat tidurnya. Jika kamu tetangga Nenek Siti, apa yang akan kamu lakukan? Nah, kita sebagai tetangga ya berkewajiban yaitu menjenguk tetangga kita yang sakit, apalagi dia tidak memiliki sanak saudara ya, kita jenguk. Ya, dia butuh apa ya kita bantu ya, memenuhi kebutuhannya. Itu kewajiban kita sebagai tetangga. Jadi saling tolong menolong. Nah, terus kemudian di sini ada menengok Nenek Siti. Ya, jadi nah di halaman 127 itu ada cerita menengok Nenek Siti. Bacalah teks percakapan berikut ini. Jadi kemarin kan Nenek Siti sakit. Terus Ado ya menjenguk Nenek Siti ya. Ado dan Sakti. Bagaimana Ado? Apakah kita jadi berangkat menengok Nenek Siti? Terus kata Ado, oke, kita berangkat sekarang aja. Terus kata Sakti, tapi jangan terlalu lama ya, please. Terus Ado, tidak, aku juga harus segera pulang. Terus kata Sakti, yes. Ado, ayo kita let's go. Nah, di sini ya dari percakapan di atas terdapat beberapa kata yang dicetak miring. Ya, cari tahu maksud kata-kata tersebut. Dari bahasa apakah kata-kata tersebut berasal? Ayo, yang mana coba yang dicetak miring? Nah, ini ya, please. Ya, ini please dan let's go. Kira-kira dari bahasa apa ya? Ya, ini adalah bahasa Inggris. Let's go juga bahasa Inggris. Artinya apa? Jangan terlalu lama ya, please. Please itu artinya aku mohon. Jangan terlalu lama ya, aku mohon. Terus ayo kita let's go, ayo kita berangkat. Nah, di sini ya, ayo diskusi ya. Saat ini banyak ya orang berbicara dengan bahasa Indonesia yang dicampur dengan kata-kata bahasa asing. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kerjakan pada tabel berikut di halaman 127. Jadi permasalahannya apa? Ya, berbicara dengan bahasa Indonesia yang dicampur dengan kata-kata bahasa asing. Ya, cara mengatasinya jadi di sini ya mempelajari bahasa asing ya dengan lebih detail agar lebih kaya bahasa dan mengerti apabila diajak bicara menggunakan bahasa asing. Jadi seluruhnya ya menggunakan bahasa Inggris. Jika ketika diajak bicara dengan orang asing ya, kita bisa menjawabnya. Jadi jangan hanya kata-kata yang familiar saja. Nah, terus ya di sini kita mempunyai hak ya untuk bisa belajar bahasa asing. Tapi kewajiban kita di sini yaitu menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi tidak dicampur-campur dengan kata-kata bahasa asing. Terus kemudian ya di sini ada gambar ya makanan bergizi dan lengkap. Nah, sebelumnya Ibu Guru sudah menjelaskan ya salah satu cara menjaga kesehatan tubuh yaitu dengan makan makanan yang sehat. Jadi fungsi makanan sehat itu untuk kelangsungan hidup, untuk menghasilkan tenaga, untuk menumbuhkan sel-sel baru dan memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak. Terus kemudian yang terakhir untuk menjaga kesehatan kita. Jadi makanan sehat merupakan makanan yang bergizi dan higienis ya. Bergizi itu makanan yang memiliki jumlah kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin yang cukup untuk tubuh.
Nah, makanan yang higienis itu makanan yang tidak mengandung sesuatu yang dapat mengganggu kesehatan. Nah, seperti ya kuman, benda-benda asing atau bahan kimia yang berbahaya. Nah, kuman seperti jamur, virus atau bakteri yang merupakan penyebab penyakit. Nah, benda-benda asing contohnya batu, pecahan kaca atau kawat staples. Benda-benda tersebut dapat menyebabkan luka pada anggota tubuh bagian dalam. Ya, bahan kimia berbahaya contohnya sisa pupuk pada buah dan sayur, pewarna bukan makanan, bahan pengawet makanan atau pemanis buatan. Ya, terkadang ya di luar sana ya tanpa sengaja ya ada kawat staples yang tercampur ke dalam makanan kita. Nah, itu hati-hati ya. Jangan sampai ya itu tertelan karena bisa membahayakan anggota tubuh bagian dalam. Nah, terus pewarna bukan makanan ya, misalkan pewarna buat baju ya dipakai buat makanan, itu sungguh berbahaya. Jadi kalian harus hati-hati, harus bisa memilih mana nih yang tidak memakai pewarna. Terus bahan pengawet makanan, ada juga yang pakai bahan pengawet itu bukan buat makanan ya, itu bahaya sekali. Jadi pokoknya kalian ya sebisa mungkin ya harus hati-hati dalam memilih-milih makanan. Nah, terus di halaman 129 di situ ayo berlatih ya. Nanti dikerjakan. Nah, di sini ada gambar piring. Nah, ini ceritanya piring ini ya, isi piring kita ya harus dibagi-bagi ya. Sebagian ini udah dibagi-bagi, ada makanan pokok ya yang mengandung karbohidrat seperti nasi, singkong, ubi ya, gandum, kentang, roti tawar ya. Ini ada di dalam makanan pokok nih yang mengandung karbohidrat ya, sumber energi bagi manusia. Nah, terus ada juga sayuran ya, sayur-sayuran nih, ada wortel, terong, apalagi bunga kol, kembang kol ya. Di sini macam-macam. Nah, ini sayuran dan buah-buahan ya, ini macam-macam, itu mengandung vitamin ya, bagus untuk tubuh. Nah, dan ada juga lauk pauk ya, seperti ikan, ayam, telur ya, daging kambing, daging sapi. Jadi satu piring ini isinya harus macam-macam ya, sebisa mungkin ya, tidak perlu yang mahal, yang murah saja. Tadi bisa ada tahu tempe, terus sayurannya misalkan bayam atau kangkung, terus buahnya pisang ya. Jangan semuanya makannya nasi aja semuanya nih, satu piring isinya nasi yang nggak ada lauk pauknya, tapi itu enggak ya. Karena nasi tidak ada rasanya, jadi pasti ditambah lauk pauk. Tapi jangan hanya lauk pauk semua yang tidak ada buah-buahan dan sayurannya ya. Sebisa mungkin isi piring kalian seperti ini, jadi makanan pokok ya, karbohidrat, terus sayuran, buah-buahan, dan lauk pauk, supaya kita makan makanan ya dengan gizi yang seimbang ya, semuanya masuk ke dalam perut kita. Nah, terus di sini ada cerita ya tentang kewajiban dan hak untuk belajar. Ya, dengarkan Bu Guru ya membaca teks ini. Belajar merupakan hak setiap anak Indonesia. Untuk itu, pemerintah mendirikan sekolah-sekolah di seluruh wilayah Indonesia. Pemerintah juga memberikan bantuan untuk kepentingan belajar setiap anak Indonesia. Setiap anak Indonesia dapat memanfaatkan kesempatan belajar tersebut. Oleh karena itu, setiap anak Indonesia memiliki kewajiban untuk ikut menjaga sekolahnya. Ya, selain menjaga sekolah,
anak Indonesia wajib belajar dengan tekun agar dapat berprestasi. Ya, tidak hanya berprestasi di sekolah, tetapi berprestasi di ajang lomba internasional. Dengan berprestasi di dunia internasional, maka bangsa Indonesia akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain. Ya, jadi di sini termasuk ya tuliskan hak dan kewajiban kita sebagai pelajar di Indonesia. Ya, ditulis ya, diisi ya, yaitu haknya apa di sini. Ya, kita mendapatkan hak ya untuk belajar. Nih, hak kita ya belajar. Terus kewajiban kita yaitu ikut menjaga sekolahnya dijaga. Nah, terus apalagi, yaitu belajar dengan tekun agar dapat berprestasi di dalam negeri maupun di luar negeri internasional. Ya, semangat ya belajarnya ya. Kita sebagai anak Indonesia ya harus tadi berprestasi ya, rajin belajar dengan tekun. Terus kemudian di sini ada prestasi pelajar Indonesia ya. Kalian baca teks prestasi pelajar Indonesia. Ya, kemudian di sini ada ya ada kalimat yang menunjukkan saran ya di garis bawahi. Terus apakah saran itu bisa kamu lakukan? Berikan pendapatmu. Nah, terus ayo menulis, seorang temanmu akan mengikuti lomba seni antar sekolah. Tulislah saran yang akan kamu ucapkan untuk memberi semangat kepada temanmu. Itu ditulis ya di halaman 132. Terus ayo beraktivitas juga ya, yang kalimat saran dicentang, yang bukan kalimat saran disilang. Nah, terus sekarang kita akan belajar matematika ya. Buka bukunya halaman 121. Nah, jadi di sini ya Bu Guru punya 10 piring. Nah, dari 10 piring ini Bu Guru mau isi makanan. Nah, 10 piring nih, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, ceritanya Bu Guru mau isi nih 10 piring dengan kue. Kira-kira berapa per piringnya berapa, terus jumlah kue yang harus Bu Guru punya itu ada berapa ya. Nah, ini terserah Bu Guru kan, karena Bu Guru yang punya kuenya, terserah Bu Guru. Nah, misalkan nih Bu Guru di sini pengen 3 ya, satu piring diisi 3 tuh 2 3 tuh 2 3 tuh 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, karena di setiap piring di sini ada 3, ya kita hitung nih. Nah, jadi seluruh kue yang harus Bu Guru punya ya buat dibagi-bagi itu ada berapa? Karena satu piring ada 3, sedangkan di piring ini ada 10 piring, jadi 10 dikali 3 ya, 10 dikali 3 hasilnya 30. Jadi tadi kan titik-titik ya, titik-titik ya dibagi titik-titik sama dengan 10. Tadi 10 kali 3 kan 30, berarti di sini 30 dibagi 3. Nah, 30 ini nih jumlah seluruh kue ya yang mau dibagi-bagi. Jumlah seluruh kue. Nah, yang dibagi-bagi itu satu piringnya ada 3 kue. Nah, piringnya ada 10 piring. Jadi 30 dibagi 3 hasilnya 10. Misalkan kalian mau mengerjakan nih, Bu Guru, aku punya 10 piring. Nah, kira-kira berapa nih jumlah kue yang harus aku punya, terus per piringnya ada berapa. Nah, kalian tentukan dulu ya, per piringnya itu maunya ada berapa, kalian tentukan. Coba deh ulangin di sini. Ya, misalkan di sini ya 10 sama dengan, nah kalian mau nentuin berapa. Misalkan Bu Guru aku mau satu piring itu dapat 5 kue. Nah, kita tulis dulu 5 di sini. Nah, 5-nya di sini ya, bukan di sini ya, salah kalau di sini salah.
Nah, terus gimana lagi caranya? Ini terserah kalian ya, mau 5, mau 6, karena di sini hanya ada titik-titik, hanya ada angka 10 ya yang diketahui. Yang diketahui hanya ada angka 10. Nah, di sini titik-titik ini terserah kalian. Nah, bagaimana cara mengerjakannya, Bu? Nah, kita tulis dulu sama dengan. Nah, titik-titik, terus 10. Nah, 5-nya dipindahin ke depan. Yang tadinya bagi berubah menjadi kali. 5 dikali 10. Terus 5 dikali 10 berapa anak-anak? Yaitu 50. Jadi di sini jawabannya 50. 50 dibagi 5 hasilnya 10. Jadi kalian harus punya 50 kue yang akan dibagikan kepada 10 piring, ya masing-masing piring mendapatkan 5 kue. Sampai sini paham? Ulangin lagi. Misalkan ya, masih angka 10. Di sini dibagi sama dengan 10. Nah, kalian mau misalkan ini mau diisi angka 7. Nah, caranya gimana, Bu Guru? Caranya yang titik-titik ini pindahin ke sini, terus sama dengan 10 ya. Nah, ini bagi ini nih. Ini bagi ini pindah ke sini ya. Jadi dikali terus 7-nya juga dipindahin. 10 dikali 7 berapa anak-anak? Ya, 70. Nah, berarti titik-titik ini hasilnya 70. 70 dibagi 7 sama dengan 10. Jadi harus seluruh kue yang harus kalian punya yaitu 70 kue. Cari lagi contohnya ya. Titik-titik-titik dibagi titik-titik sama dengan 10. Nah, Bu Guru aku mau isi 2. Nah, ini kan misalnya A ya. Nah, A sama dengan 10. Baginya dipindah jadi kali. Terus 2. A sama dengan 10 kali 2 berapa anak-anak? Ya, 20. Pintar. Jadi di sini A sama dengan 20 ya. Kita tulis 20. 20 dibagi 2 hasilnya 10. Betul kan? Nah, begitu ya cara mengerjakannya. Jadi titik-titik ini terserah mau diisi kalian berapa. Ya, kira-kira terserah kalian, nanti caranya begitu. Yang tadinya dibagikan, ketika angka 2 yang di belakang dipindahin ke depan menjadi dikali. Nah, kemudian untuk matematikanya ya dikerjakan ini deh yang halaman 122. Di sini kan ada yang B. Buatlah 2 soal seperti contoh soal di atas. Tentukan dan hitung pula kemungkinan pasangan jawaban yang tepat. Nah, ini soalnya dari Bu Guru ya. Banyaknya piring 5. Nah, banyaknya piring 5 nih. Jadi di sini nih 5. Tulis ya, banyaknya piring 5. Di sini 5. Ada 5 piring. Ini banyaknya piring yang kalian punya itu ada 5. Terus jumlah seluruh kue berapa? Nih jumlah seluruh kue. Terus jumlah kue yang akan dibagikan di tiap piring. Yang ini yang B. Ya, jumlah kue yang akan dibagikan di tiap piring. Nah, ini jumlah seluruh kuenya yang A. Nah, ini kalian isi ya. Ini buat soal yang B. Yang atas ya, ini soal yang ini. Terus untuk soal yang bawahnya ya, banyaknya piring. Di sini banyaknya piring titik-titik ada 20. Nah, jumlah seluruh kue berapa? Nih A, jumlah seluruh kue. Terus jumlah kue yang akan dibagikan di tiap piring yang B. Nah, bagaimana caranya? Caranya seperti tadi yang sudah Bu Guru jelaskan. Nah, ini tadi soal yang di atas. Nah, ini yang di halaman 122 yang bagian bawah ini soalnya. Ya, kemudian kemungkinan pasangan jawaban. Ya, terserah kalian nih A
dan B-nya itu mau diisi berapa, ya caranya sudah Bu Guru kasih tahu. Ya, selamat mengerjakan. Jika ada yang ingin ditanyakan atau belum paham, ya silahkan langsung tanyakan saja ke Bu Guru. Tetap semangat ya anak-anak Ibu, semangat dalam belajar ya, karena apa? Allah sudah mengingatkan kita ya, barang siapa yang belajar untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, maka Allah akan mudahnya untuk menuju surga. Siapa yang mau surga? Ya, kita semua tentu mau ya masuk ke dalam surganya Allah. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Ingat ya, belajar dari buayan sampai liang lahat ya, dari kalian lahir sampai masuk ke dalam liang lahat sampai meninggal dunia. Jadi kayak dari SD nih udah lulus ya, lanjut belajar ke SMP, SMP lanjut ke SMA, SMA lanjut ke S1, S2, S3. Nah, udah selesai nih ya, udah tingkatan yang paling tinggi, tetap harus belajar. Misalkan tetap belajar di rumah, dibaca bukunya ya. Jadi jangan pernah bosan untuk belajar. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan ya. Jangan mau kalah ya, dalam kebaikan tuh kita jangan mau kalah, harus semangat berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik ya. Terima kasih anak-anak Ibu yang soleh dan solehah. Terima kasih ayah bunda yang sudah mendampingi buah hatinya untuk belajar ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oh ya, untuk tugasnya Bu Guru hampir lupa ya. Tugasnya tadi matematika halaman 121 dan halaman 122 ya, yang bagian A dan B dikerjakan. Terus halaman 129 dikerjakan ya, halaman 129 dan halaman 132 dikerjakan ya. Selamat mengerjakan ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.